Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Salsabila Putri dengan NIM G0024114 dari kelompok B7. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai anatomi, mengenai neuro. Nah, jadi di sini disajikan kasus. Nah, ini ada seorang pria usianya 65 tahun bernama A dibawa ke instalasi gawat darurat karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Nah, terus keluarga pasiennya ini tuh melaporkan bahwa si pasien ini tuh berbicara terbata-bata, terus juga sulit untuk menyusun kata-kata dan juga tampak bingung ketika diajak bicara. Dan tapi tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Nah, kalau saat di pemeriksaan fisik ini didapatkan hemiparesis sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Terus refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Nah, terus juga hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Terus saat diminta menjulurkan lidah pasien ini tuh menyimpang ke arah kiri. Terus juga pasien ini tampak kesulitan berbicara secara motorik, tetapi memahami instruksi sederhana. Nah, riwayat medis ini menunjukkan bahwa si pasien ini merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus. Terus juga pemeriksaan CT scan kepalanya ini menunjukkan infarksi iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terus juga terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Nah, jadi di sini kita akan dari kasus tersebut kita tuh akan bahas ada 7. Nah, ada struktur pembentuk sirkulus vilisi, terus juga perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus. Terus ada pembagian truncus cerebri atau batang otak, terus juga asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Terus ada lokasi dan fungsi dari area Brodmann dan juga oklusi pada arteri cerebri media dan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis internal kiri. Nah, jadi kita mulai dari pertama. Jelaskan struktur pembentuk sirkulus vilisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Terus juga sebutkan fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, jadi ini tuh adalah gambar dari sirkulus vilisi. Jadi kalau secara umum, ini ada arteri cerebral yang anterior bagian sini. Nah, terus yang menghubungkan dua arteri cerebral anterior ini ada yang namanya arterior communicating artery atau arteri communicans anterior. Nah, terus di bawahnya ini ada arteri cerebral yang media. Nih. Nah, terus di bawahnya lagi yang menghubungkan dengan yang posterior. Nah, ini ada arteri communicans posterior yang sini. Nah, terus karena ini menghubungkan posterior, berarti yang bawahnya ini ada arteri cerebral yang posterior. Nah, terus di bawahnya ada arteri basilar dan di bawahnya lagi ada arteri vertebral. Jadi itu ya susunan dari sirkulus vilisi. Nah, ini kalau kalian mau lihat lebih jelasnya, jadi ini tadi yang anterior, terus ini yang komunikasi anterior. Nah, terus di sini itu ada arteri optalmika. Nah, terus di sini ada arteri choroidea anterior. Nah, kalau ini tadi apa namanya? Ini tadi adalah arteri cerebral yang media. Nah, ini ada arteri karotis interna di sini. Nah, terus ini tadi yang komunikasi posterior, terus ini yang basilar, tapi ini ada cerebri posterior. Terus ini ada arteri superior yang cerebelli. Nah, terus juga ini ada arteri labirinti, ada arteri apointis, terus juga ada arteri inferior anterior cerebelli, terus juga ini arteri vertebralis. Di sini ada arteri spinalis anterior, terus juga di sini ada arteri inferior yang posterior yang cerebelli. Nah, terus fungsi sirkulus Willis
berfungsi dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar itu adalah sebagai sistem kolateral atau jalur alternatif aliran darah ke otak. Gimana sih? Jadi, saat terjadi sumbatan atau stenosis pada salah satu arteri besar yang menyuplai otak, kayak arteri cartus interna atau arteri vertebralis. Nah, jadi tuh nanti suplai darah ke bagian otak yang terdampak bisa terganggu dan beresiko menyebabkan stroke iskemik. Nah, siklus Willis ini tuh memungkinkan aliran darahnya ini tuh dialihkan dari sisi lain otak atau dari sistem arteri yang masih normal. Contohnya kayak melalui arteri komunikasi anterior ataupun yang posterior. Nah, dengan adanya koneksi ini, darah tuh tetap bisa mencapai area otak yang terdampak sumbatan melalui jalur alternatif sehingga mencegah kerusakan jaringan otak akibat kekurangan oksigen. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus yang meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan, dan letak relatif di medula spinalis. Nah, jadi ini aku mau kayak bandingin dari pengertiannya dulu secara umum ya. Jadi kalau traktus corticospinalis ini, dia ini tuh kayak jalur saraf yang membawa perintah motorik sadar dari korteks otak ke medula spinalis. Nah, jalur ini tuh menyilang di medula oblongata dan mengontrol gerakan otot, terutama gerakan halus pada lengan dan tangan. Nah, kerusakan pada jalur ini itu dapat menyebabkan kelemahan atau kelumpahan otot di sisi tubuh yang berlawanan. Nah, kalau yang traktus spinothalamikus, nah dia ini merupakan jalur saraf sensorik yang membawa rangsangan nyeri, suhu, dan sentuhan kasar dari tubuh ke otak. Jalur ini menyilang di medula spinalis, lalu akan naik ke talamus, terus sebelum diteruskan ke korteks sensorik untuk diproses. Nah, ini aku tampilin tabel-tabel singkat aja ya tentang perbedaannya dari keduanya ini. Jadi kalau dari fungsi utama nih, kalau yang corticospinalis ini tuh dia menghantarkan perintah motorik sadar ke otot. Kalau yang spinothalamikus dia menghantarkan informasi sensorik kayak nyeri, suhu, dan juga sentuhan kasar. Nah, kalau untuk titik awal dan akhirnya, kalau dari traktus corticospinalis dia ini tuh dari korteks motorik atau gyrus presentralis ke neuron motorik bawah di medula spinalis. Nah, kalau traktus spinothalamikus dia ini dari reseptor sensorik di kulit atau jaringan ke talamus lalu ke korteks somatosensoril. Nah, kalau dari lokasi penyilangan, nah kalau yang corticospinalis ini tuh dia di medula oblongata, sekitar 80-90% serabut menyilang. Nah, kalau yang spinothalamikus, nah dia ini tuh lokasi penyilangannya tuh di medula spinalis, tepatnya di 1/2 segmen setelah masuk ke tepatnya 1-2 segmen setelah masuk ke sumsum. Nah, kalau letak relatifnya di medula spinalis, kalau yang corticospinalis ya kan. Nah, ini tuh terletak di bagian lateral dan anterior. Kalau yang spinothalamikus, jadi ini tuh terletak di bagian lateral anterior. Oke, itu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, sebutkan pembagian trunkus cerebri, batang otak, dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, medula oblongata. Nah, jadi ini materinya agak banyak ya. Jadi, mari kita lanjutkan. Nah, jadi trunkus cerebri itu dia tuh dibagi 2 kan. Dia ada mesencephalon, sama ada pons dan juga medula oblongata. Nah, mesencephalon ini dibagi lagi ada tiga ya. Nah, ini ada apa aja? Yang pertama, dia ini ada pedunculus cerebri. Terus juga yang kedua, dia ini ada aqueductus mesencephali. Terus yang ketiga, dia ini ada tectum mesencephali. Nah, kalau yang pons atau pons Farolli, dia ini dibagi jadi 2. Dia ada pars basilar. Nah, terus juga ada pars
tegmentalis. Nah, kalau yang medula oblongata, dia ini ada yang eksterna sama yang interna. Nah, ini gambarnya bisa dilihat ya. White. Nah, jadi yang di bagian sini nih, bagian sini. Nah, ini tuh adalah mesencephalon. Nah, ini mesencephalon nih. Nah, terus kita ke bawah ini dia ada pons nih. Dia ada pons. Terus ke bawahnya lagi dia ada medula oblongata di sini. Nah, ini di jadi di bagian tronsus cerebri itu ya. Jadi di yang atas, paling atas tuh mesencephalon, terus juga pons, terus juga medula oblongata. Nah, terus kita lanjut, kita bahas mesencephalon. Nah, mesencephalon ini kalau kalian inget-inget nih sama kartun, kayak mirip Mickey Mouse. Mirip Mickey Mouse kan. Nah, terus di mesencephalon ini aku mau bahas pedunculus cerebri dulu. Nah, pedunculus cerebri. Jadi pedunculus cerebri itu sebenarnya dia dibagi lagi jadi dua, ada yang crus cerebri sama tegmentum mesencephali. Nah, jadi di sini kalau yang crus cerebrinya itu di bagian sini, terus tegmentum mesencephalinya ini dia di bagian yang kayak mukanya Mickey Mouse ini. Kalau yang crus cerebri dia kayak yang di kupingnya Mickey Mouse. Nah, terus di bagian sini nih, di bagian sini itu ada namanya tectum mesencephali. Ada tectum mesencephali. Terus yang di kayak mulutnya ini, mirip mulut kan, dia ini namanya aqueductus mesencephali. Nah, terus ini kan kupingnya tadi kan crus cerebri nih. Nah, terus di bagian bawah kuping nih kayak hitam-hitam ini tuh adalah substansia nigra. Nah, ini namanya substansia nigra ini ya. Nih, hitam-hitam ini. Nah, substansia nigra. Nah, oke, kita lanjut tempat nukleus dari nervus. Nah, jadi nih. Jadi di bagian mana ya? Bagian sini. Di bagian ini ada brasium colliculi yang superior. Di bagian sini. Ini yang atas superior, yang bawah dia inferior. Nih, ini superior nih, inferior gitu ya. Nah, terus ada namanya geniculatum lateral. Nih, geniculatum lateral di bagian sini. Terus ada geniculatum yang medial bawahnya ya. Nih. Terus kita beralih ke sini. Nah, di sini tuh sebenarnya ada colliculus superior. Nah, mana sih colliculus superior nih? Nih, yang kayak bulat-bulat terus atas. Colliculus superior. Terus juga ada colliculus yang inferior, berarti bawahnya. Nah, terus ada nervus 4 atau nervus cochlear di bagian sini. Ini nervus cochlearnya. Nah, oke, di situ ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke pons Farolli. Nah, pons Farolli ini tadi kan udah lihat ya gambarnya pons. Nah, dia ini ada dua. Ada yang nampak depan atau ventral itu ada namanya pars basilaris pontis. Nah, kalau yang nampak belakang atau dorsal dia ini pars tegmentalis pontis. Nah, jadi dari gambarnya beda ya guys, tampak depan sama belakang. Nah, kita bahas yang pars basilaris pontis dulu ya. Nah, kalau kalian inget nih dia tuh juga mirip kayak kartun Patrick ya, mirip Patrick. Nah, terus ada nervus cranial yang keluar dari pons nih. Ada apa aja? Jadi ini kan pons kan. Nah, terus ini keluar ada
kayak sulcus nih bagian sulcus basilaris pontisnya. Nah, di bagian sini nih, ini keluar nervus 5 di sini ya. Terus kita ke bawah di bagian kayak ini tuh ada keluar nervus banyak banget. Ini ada nervus 7, ada nervus 8 di sini ya. Jadi kayak deket-deket gitu loh. Nah, terus ada nervus 6 ya, ini nervus 6 di sini. Terus ini di sini nih. Jadi nervus-nervusnya itu di bagian sulcus bulbopontinus. Nah, terus juga di bagian agak apa ya, kayak lengkungannya ada angulus pontocerebralis. Jadi di situ ya. Nah, terus kita langsung masuk aja ya, next ke bagian yang pars tegmentalis pontis. Jadi sebenarnya di sini itu nanti ada kayak segitiga gitu, gini. Nah, bagian atas ini dia nanti merupakan pars tegmentalis yang pontis. Kalau yang bawah ini dia ini facies dorsalis medulla oblongata. Jadi gitu. Sebelum aku bagi-bagi ininya ya. Nah, di bagian ini itu ada namanya sulcus medianus ya. Di bagian sini ini ada sulcus medianus. Terus ada colliculus facialis di sini. Colliculus facialis. Aku gantiin deh. Mirip. Terus ada stria medullaris juga yang bagian sini nih. Ini stria medullaris. Terus ada namanya sulcus limitans. Mana ya sulcus limitans? Nah, di sini nih. Sulcus limitansnya. Ya. Nah, jadi untuk yang biasanya di highlight di bagian ini tuh ini. Nah, di pars tegmentalis ini tuh ada kan tadi colliculus facialis ya. Ini tuh merupakan genu interna, nervus facialis, terus juga nucleus nervi abducens. Nah, terus juga tadi kan ada stria medullaris ya, yang kayak garis-garis gitu. Nah, ini tuh tempat nuklei vestibularis dan cochlearis dan juga salivatorius. Nah, kita lanjut ke bagian medulla oblongata. Medulla oblongata atau mielencephalon, dia ini tuh dibagi jadi dua. Ada yang aspek eksterna atau superficialis sama yang aspek interna. Nah, kalau yang aspek eksterna dia ini ada dua juga. Ada yang nampak depan, sebenarnya sama, cuma dia ini lebih bawahnya lagi dari pons gitu. Dia juga yang belakang. Nah, terus ini yang bagian depan. Yang bagian depan, jadi dia ini untuk bagian-bagiannya kan ada piramis. Piramis ini, nih bagian sini ya, piramis. Nih piramis. Nah, piramis ini dia ini tuh merupakan penonjolan karena pendesakan dari tractus piramis atau corticospinalis. Terus juga nextnya ada oliva di bagian sini. Jadi kalau garis yang agak gede ini namanya piramis, kalau yang sampingnya kecil ini namanya oliva. Nah, dia ini penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Nah, terus ada sulcus ventrolateral atau anterolateral di sini ya sulcusnya. Jadi sulcusnya ini kayak membagi oliva dan piramis. Nah, dia ini dilipati oleh nukleus nervi vagus. Terus ada decussatio pyramidum. Nih, dia di paling bawah. Dia ini memisahnya tractus pyramidum. Oke, next. Nah, terus ini nervus cranial yang keluar dari medulla oblongata. Nah, kita lihat ya. Di sini sebenarnya aku cuma mau kayak dikit aja. Jadi di bagian sini, pokoknya di sini tuh keluarnya ada glossopharyngeal, vagus sama hypoglossal nervus sama juga ada accessorius. Di pinggir-pinggirnya sini. Nih glossopharyngeus, ini vagus. Terus juga ini ada agak maju, ini hypoglossal nervus, dan sini accessorius. Terus ini kita
yang belakang ya, atau yang dorsal. Nah, di sini tuh ada pusat vasomotor kardiorespi, yaitu trigonum nervus vagi dan juga trigonum nervus hypoglossy. Terus juga ada fasciculus cuneatus. Dia ini tuh mengatur somatomotorik ekstremitas atas. Terus juga ada fasciculus gracilis. Dia ini tuh mengatur somatomotorik ekstremitas bawah. Sebenarnya tuh ini ada lumayan banyak ya. Di sini ada yang tuberculum cuneatum, juga tuberculum gracili, terus ada sulcus medianus yang posterior, terus ada fasciculus cuneatus nih di sini, terus ada fasciculus gracilis, terus juga ada di sampingnya ada trigonum nervus hypoglossy sama trigonum nervus vagi sini. Nah, terus kita langsung aja next ke bagian yang aspek interna ya. Jadi yang aspek internya ini tuh ada kompleks nuklear olivarius, terus juga ada nukleus ambiguus motorik. Ini itu dia ada nukleus somatik motorik, nervus 9, nervus 10, nervus 11. Terus juga dia ada nukleus dorsalis. Ada nukleus tractus solitarius sensori. Yang ini dia itu sensorik, ada nervus 7, 9 sama 10. Terus juga ada nukleus dorsalis nervus vagus, dan nukleus nervus hypoglossus. Nah, terus kita next aja ya ke bagian nomor 4. Jelaskan asal-usul dari asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Jadi di sini aku mau bahas nervus 3, 4 sama 6 serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, ini jadi di bagian nukleusnya. Jadi ini keluar nervus cranialis ya. Di sini ada macam-macam nervus cranialis. Nah, terus ini keluar kayak nukleusnya. Nah, terus kita langsung aja biar cepat. Nervus 3, nervus oculomotorius. Nah, dia ini asal-usul nukleusnya ini tuh dia merupakan nukleus oculomotorius terletak di mesencephalon pada tingkat colliculus superior. Nah, terus ada nukleus Edinger-Westphal. Dia ini tuh merupakan komponen yang parasimpatis. Terus juga dia ini letaknya tuh sama di mesencephalon medial terhadap nukleus motoriknya. Nah, terus kalau dari segi fungsi untuk GSE dia ini menginervasi musculus levator palpebra superioris dan juga terus juga musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medialis dan musculus obliquus inferior. Terus untuk GVE-nya dia ini menginervasi musculus sphincter pupillae untuk kontraksi pupil dan musculus ciliaris untuk daya akomodasi lensa agar pandangan tampak lebih dekat. Terus kalau dari akibat lesinya ya, nah ini untuk lesi yang upper motor neuron itu dia biasanya tuh tidak menimbulkan gejala berat karena kontrol otot matanya ini tuh bersifat bilateral dari kedua sisi otak. Nah, tapi kadang bisa terjadi ptosis ringan atau gangguan halus gerakan mata jika lesinya cukup besar. Nah, terus lesi yang lower motor neuron. Di ini tuh kerusakannya tuh di nervus 3 atau nukleusnya langsung. Jadi mata ke bawah dan ke luar karena otot lain yang masih bekerja menarik ke situ. Terus ada ptosis kelopak mata jatuh. Terus ada pupilnya membesar, midriasis, tidak responsif terhadap cahaya. Terus juga dia ada gangguan akomodasi, penglihatan dekatnya terganggu. Terus juga ada diplopia atau penglihatan ganda. Nah, terus ini nervus 4 ya, nervus trochlearis. Dia ini untuk asal usul nukleusnya, dia ini nukleus trochlearis. Dia ini letaknya di mesencephalon bawah, dekat garis tengah di bawah colliculus inferior. Terus sebelah serabutnya ini tuh dia menyilang sebelum keluar dari batang otak. Nah, untuk fungsinya dia GSE. Dia ini menginervasi musculus obliquus superior yang berfungsi untuk depresi mata saat aduksi, terus juga menstabilkan gerak mata saat kepalanya miring.
Nah, akibat dari lesinya, untuk lower motor neuronnya, dia ini bakal diplopia atau penglihatan ganda kayak tadi ya. Jadi saat melihat bawah, saat membaca atau menuruni tangga, dia akan merasa bahwa penglihatannya ini ganda. Terus juga terus karena sarafnya ini tuh menyilang sebelum keluar dari batang otak, jadi lesinya ini menyebabkan gangguan pada mata sisi yang berlawanan dari nukleus. Terus kalau yang upper motor neuronnya, dia ini sama, tapi karena sarafnya ini tuh menyilang, jadi lesi UMN itu menyebabkan gangguan pada mata sisi yang sama dengan lesi otak. Terus juga ini tuh dia nih jarang menimbulkan gejala nyata karena nukleus 4 ini tuh dapat menerima input bilateral. Nah, terus kita lanjut aja ke nervus 6 atau nervus abducens. Dia ini asal usulnya ada di nukleus abducens, terletak di pons di dasar ventrikel keempat dekat garis tengah. Terus dia ini fungsinya GSE untuk menginervasi musculus rectus lateralis yang berfungsi untuk abduksi bola mata, menggerakkan mata ke arah lateral. Terus lesinya, dia lower motor neuronnya, dia ini tidak bisa menggerakkan mata ke arah lateral atau abduksi. Terus juga dia tuh diplopia juga saat melihat ke sisi lesi. Terus juga matanya ini tuh terdeviasi ke medial pada sisi lesi, esotropia. Nah, terus lesi kalau untuk lesi yang upper motor neuron, dan itu biasanya tuh tidak menimbulkan gejala berat. Karena apa? Karena ada kontrol bilateral yang parsial. Oke, kita lanjut dulu aja langsung ke nomor 5. Jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut. Jadi ada area 4, 1, 2, 3, 4, 4, dan 4, 5, dan juga 2, 2. Nah, pertama kita langsung bahas dulu aja secara Brodmann secara umum ya. Jadi sebenarnya Brodmann tuh ada banyak. Ada Brodmann 4 yang untuk area motorik primer, ada Brodmann 6 yang untuk area motorik sekunder, terus ada yang 3, 1, 2 ini tuh dia untuk area sensorik primer, terus ada yang 4, 3 ini untuk ada area gustatorik, dan seterusnya. Masih banyak ya, tapi kalau aku jelasin satu-satu nanti kebanyakan, jadi kita langsung next aja sesuai dengan pertanyaan ya. Jadi di area 4 ini dia ada area motorik primer. Nah, di sini ya, yang merah ini, warna merah. Nah, dia ini lokasinya ada di gyrus presentralis bagian posterior lobus frontal. Ini tuh bagian gyrus presentralis. Nah, terus fungsinya dia ini untuk mengontrol gerakan motorik sadar. Terus juga dia ini setiap bagian di area ini tuh berhubungan dengan bagian tubuh tertentu. Terus juga di area ini dia akan mengirimkan sinyal ke otot melalui tractus corticospinalis. Terus kita next ke bagian area 312. 312 ini tuh merupakan sensorik primer. Nih ya guys. Terus nah lokasinya ini dia ada di mana? Dia ini ada di gyrus postcentralis bagian anterior lobus parietal. Nah, fungsinya untuk menerima dan memproses sensasi tubuh kayak sentuhan, tekanan, nyeri, temperatur, dan proprioceptif. Terus ke area 4445. Dia ini merupakan area bicara motorik atau area Broca. Di mana ya areanya? Di sini. Nah, dia ini lokasinya ada di inferior frontal gyrus. Biasanya tuh dia di hemisfer kiri. Nah, dia ini fungsinya untuk mengatur produksi bahasa, termasuk perencanaan gerakan otot untuk bicara dan struktur tata bahasa. Nah, terus area 22 agak nyempil ya area 22 ini. Dia ini tuh lokasinya superior temporal gyrus atau di bagian posterior di hemisfer kiri. Fungsinya untuk memproses dan memahami bahasa lisan dan tulisan. Terus juga dia ini sangat penting untuk pemahaman bahasa. Nah, terus kita lanjut aja ke nomor 6. Nah, mengapa oklusi pada arteri cerebri media ini lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motoriknya. Nah, kenapa?
Jadi kalau berdasarkan homunculus motorik itu tuh area motorik primer atau Brodmann area 4 tuh berada di gyrus presentaris. Nah ini tuh letaknya kalau di wajah dan lengan itu di bagian lateral atau samping dari gyrus presentaris. Kalau yang tungkai dan kaki dia ini ada di bagian medial atau dalam dekat dengan visura longitudinalis. Jadi tuh antara wajah sama lengan terus juga tungkai itu tuh beda gitu. Nah terus kalau dari distribusinya, jadi kan kalau ada 3 arteri utama yang mensuplai korteks cerebri ya. Ada arteri cerebri media, arteri cerebri anterior. Nah salah satunya itu. Nah kalau yang arteri cerebri media itu dia ini tuh cabang dari arteri carotis interna. Dia ini tuh mensuplai bagian lateral dari lobus frontal, parietal dan temporal. Jadi artinya di area ini tuh mengontrol wajah dan lengan. Jadi arteri cerebri media tuh dia sama-sama mengontrol wajah sama lengan. Nah kalau yang mengontrol tungkai dia ini arteri cerebri yang anterior. Jadi dari letaknya beda, dari vaskularisasinya juga beda. Terus kenapa oklusi ada oklusi di arteri cerebri media? Nah karena ACM itu memberi darah ke bagian otak yang mengontrol wajah dan lengan di lateral gyrus presentaris. Nah, jika ACM yang itu tersumbat atau oklusi, maka area motorik wajah dan lengan itu kekurangan oksigen. Maka kalau kekurangan oksigen nanti bisa jadi adanya kelumpuhan pada wajah dan lengan. Nah, sebaliknya kalau area yang mengontrol tungkai akan itu tuh kan beda ya tadi. Kenapa tungkainya tuh enggak mengalami kelumpuhan? Karena tungkainya itu disuplai oleh arteri cerebri anterior, yang mana ini tuh beda gitu loh. Kalau yang wajah sama lengan tuh kan arteri cerebri yang media ya. Kalau yang tungkai itu arteri cerebri yang anterior, jadi tidak terdampak langsung oleh oklusi dari arteri cerebri yang media. Jadi gitu. Jadi intinya antara wajah, lengan sama tungkai, wajah dan lengan terus juga tungkai itu tuh beda lokasi bagian dan juga beda vaskularisasinya. Nah terus nomor 7, nomor terakhir ya ini Besti. Nah ini tuh jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri carotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus bilisi yang terlibat. Nah jadi kita mulai bahas dari sirkulus bilisi, dari struktur dan fungsinya ya. Nah jadi komponen utama dari sirkulus bilisi itu kan ada arteri cerebri anterior ya. Dia ini ada kanan dan kiri, terus juga dia ini dihubungkan oleh namanya arteri communicans anterior. Terus juga ada arteri cerebri yang media lanjutannya. Ini itu juga lanjutan langsung dari arteri carotis yang interna. Terus juga ada arteri communicans posterior. Terus juga ada arteri basilaris dan juga. Nah, apa yang terjadi jika arteri carotis yang interna kiri itu tersumbat ya tadi? Tersumbat. Ada oklusi lah intinya. Nah, apa yang terjadi? Jadi, jika terjadi oklusi, nanti itu suplai darah ke arteri cerebri media kiri dan juga arteri cerebri anterior yang kiri itu tuh bakal terhambat juga, akan terganggu gitu loh. Namun sirkulus bilisi itu juga bisa mengkompensasinya gitu loh. Nah jadi jika terjadi oklusi pada arteri carotis interna kiri, sirkulus bilisi itu memungkinkan kompensasi melalui arteri communicans yang anterior dari arteri carotis yang interna kanan ke arteri carotis yang anterior anterior yang kiri. Nah terus arteri communicans yang posterior ini dari sistem vertebrobasilar nanti akan ke cabang arteri carotis yang interna kiri seperti arteri carotis yang media kiri. Nah ini tuh
untuk membantu menjaga aliran darah ke otak kiri, asalkan struktur sirkus bilisnya itu utuh dan fungsional. Nah, kalau komponen-komponen di sirkus bilis itu dia ada kelainan gitu, ada kayak kerusakan ataupun kelainan anatomi, nanti tuh kompensasinya tuh bisa tidak efektif. Jadi yang awalnya ini tuh bisa dikompensasi malah nggak bisa, dan juga bikin resiko tinggi terjadi stroke iskemik pada area yang seharusnya disuplai oleh arteri cartus interna. Nah, itu tadi ya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila banyak salahnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.